Itu seorang lelaki ini yang ditawari oleh seorang ulama dengan sanad yang sahih dari kisah ini, laki-laki ini ditawari siwak. Apa kata laki-laki ini? Pembenci sunnah Nabi. Siwak ini biasanya untuk membersihkan lubang dubur saya, untuk istinja. Ya. Kemudian dia masuk kamar mandi, betul-betul siwak dipakai untuk bersihkan dubur dia setelah buang air besar. Akhirnya Allah jadikan perut laki-laki ini kesakitan selama 9 bulan. Menghina sunnah Nabi. Selama 9 bulan sakit, melilit. Setelah 9 bulan ini berlalu, keluarlah dari lubang dubur dia. Disebutkan hewan besarnya seperti kelinci, tapi kepalanya seperti ikan, punya 4 taring, punya cakar. Dan hewan itu keluar, teriak, suaranya sampai 3 kali. Hewannya teriak setelah keluar dari dubur. Dan putri dari laki-laki ini memukul hewan ini sampai mati. 2 hari setelah kejadian ini, laki-laki ini terus wafat. Ini diantaranya, jangan sekali-kali menghina sunnah Nabi, walaupun dianggap remeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan Nabi SAW, tentunya ketika Nabi SAW bangun tidur, sebagaimana disebutkan beliau, doa bangun tidur. Dalam satu hadis disebutkan Nabi bahwasanya syaitan punya makar. Punya makar kepada apa? Anak Adam. Makanya jadikan setan itu sebagai musuh, jangan jadikan setan sebagai teman. Allah menyukai hambanya yang menjadikan musuh Allah ini sebagai musuh. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi anda musuh, maka jadikanlah setan itu musuh anda. Termasuk makarnya syaitan, ketika anda hendak tidur, dia menjampi-jampi anda. Sambil dia berkata, alaika lil tawil farqud. Dalam riwayat, alaika num tawil farqud. Bagi kamu tidur yang panjang, maka tidurlah. Dijampi-jampi. Sambil dilepaskan tali, dicangkolin di leher kita, diikat di tengkuk kita. 3 kali dilakukan oleh syaitan. Kemudian, makanya Nabi mengajarkan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, dialah Allah yang menghidupkan kita setelah matinya kita. Makanya tidur kenapa? Akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Kita dibangkitkan setelah mati kita. Ya. Wa ilahi nusyuran, kepada Allah kita kembali. Ketika dia baca doa bangun tidur, leher dia terlepas 1 ikatan. Kemudian dia berwudu. Dan tak lupa satu sunnah yang kadang dilupakan, sebelum kita berwudu, setelah tidur yang panjang, mencuci tangan 3 kali sebelum wudu. Ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang mendekati wajib. Sampai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, fa innaka la tadri aina batat yadu. Karena Anda enggak tahu di mana tangan Anda bermalam. Bisa jadi tangan Anda bermalam di kubul ataupun dubur. Bisa jadi tangan Anda malamnya, kata Imam Syafi'i, memegang sesuatu yang najis, kotoran, atau mungkin pegang tikus, pegang kecoa, kotor. Maka sebelum wudu, cuci tangan. Sebelum wudu memasukkan air ke mulut, kumur-kumur, cuci tangan dulu. Ini menunjukkan sempurnanya Islam. Disebutkan dalam kisah yang sahih, dengan sanad yang sahih, kisah seorang ulama salaf yang menasihati seorang lelaki dengan hadis ini. Disampaikanlah hadis ini, dan laki-laki ini dengan gayanya meremehkan hadis Nabi, dia mengatakan, ama ana adri aina batat yadi. Adapun aku tahu di mana tanganku bermalam.
Kata dia, batat siyadi fi firashi. Tanganku bermalam di atas ranjangku. Aw ala firashi. Huruf jar yatanawab. Fi bisa bimana ala. Nah, kemudian Allah jadikan siksaan bagi laki-laki ini. Esok harinya, ujung jarinya sampai sikunya masuk lubang duburnya. Kenapa? Karena menghina sunnah Nabi SAW. Juga kebiasaan Nabi SAW bangun tidur sebelum sholat malam juga sebelum wudhu, kebiasaan Nabi bersiwak. Nah, sampai Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan umatku untuk bersiwak. Nabi kalau kita lihat siwak berkali-kali. Bangun tidur, mau sholat malam, mau wudhu, mau sholat, mau baca Al-Quran, mau masuk rumah, ya Nabi bersiwak. Udah berapa kali bersiwak? Sholat fardu. Kalau sholat rawatib juga dihitung. Udah berapa? Berarti siwak bukan hanya sehari 2 kali. Menggosok gigi bukan sehari 2 kali. Ya. Dan lafadznya ada mengatakan yashusu, diartikan menggerakkan juga dari arah seperti demikian. Menyamping. Juga kadang yang disiwak apa? Lidahnya. Selama ini kita nggak pernah menggosok lidah kita. Farahimahullah jami'an. Kemudian ada seorang lelaki ini yang ditawari oleh seorang ulama dengan sanad yang sahih dari kisah ini. Laki-laki ini ditawari siwak. Apa kata laki-laki ini? Pembenci sunnah Nabi. Siwak ini biasanya untuk membersihkan lubang dubur saya, untuk istinja. Ya. Kemudian dia masuk kamar mandi, betul-betul siwak dipakai untuk bersihkan dubur dia setelah buang air besar. Akhirnya Allah jadikan perut laki-laki ini kesakitan selama 9 bulan. Menghina sunnah Nabi. Selama 9 bulan sakit, melilit. Setelah 9 bulan ini berlalu, keluarlah dari lubang dubur dia. Disebutkan hewan besarnya seperti kelinci, tapi kepalanya seperti ikan, punya 4 taring, punya cakar. Dan hewan itu keluar teriak, suaranya sampai 3 kali. Hewannya teriak setelah keluar dari dubur. Dan putri dari laki-laki ini memukul hewan ini sampai mati. 2 hari setelah kejadian ini, laki-laki ini terus wafat. Nah, ini diantaranya, jangan sekali-kali menghina sunnah Nabi, walaupun dianggap remeh. Ada orang yang ingin mencontoh Nabi, menghidupkan sunnah untuk berlehyah, berjenggot, jangan celah. Kalau memang nggak bisa menjalankan sunnah seperti ini, ya jangan celah mereka. Mending katakan lebih insaf, katakan, maaf, saya belum bisa menjalankan sunnah seperti Anda. Itu lebih baik daripada saudaranya yang berusaha menjalankan seperti apa yang Nabi lakukan, dihina seperti kambing. Ya, ada yang mengatakan kalau orang punya jenggot, akalnya, otaknya pindah ke jenggot, turun, jadinya bodoh dan dungu. Ini penghinaan sunnah Nabi SAW. Rubba rajulin yatakallam bil kalimah la yulki fihi balan min sakhatillah yahwi biha ila jahannam. Bisa jadi seseorang yang ngomong asal nyeplos, nggak pikir pakai otak, satu ucapan omongan dia ini bikin Allah murka, Allah akan geret dia ke jahannam. Nah, makanya hati-hati. Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim, karena lihyatun Nabi SAW tamla'u sadrah. Adalah dahulu jenggotnya Nabi memenuhi dadanya. Nabi nggak pernah potong jenggot. Nabi Isa berjenggot, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nabi Musa berjenggot, Nabi Ibrahim berjenggot, jenggotnya putih. Nah, fa ini rahmani rahmakumullah jami'an. Fa jenggot di antara manfaatnya juga untuk membedakan antara laki dan wanita. Fa barakallahu fikum. Alhasil menghina sunnah Nabi jangan dilakukan. Kalau nggak mampu, mending katakan
saya belum siap menjalankan sunnah ini. Nah, kemudian bangun tidur, Nabi baca doa. Setelah baca doa, kemudian apa? Ada juga bersiwak, cuci tangan 3 kali, wudu, ya. Kemudian setelah itu salat. Dan 3 aktivitas ini, baca doa, bangun tidur, wudu, salat, itu untuk melepas ikatan-ikatan yang sudah dilempar oleh setan ke tengkuk-tengkuk kita, agar kita tidur terus, malas bangun. Apalagi hati-hati di bulan Ramadan. Ya, hati-hati di bulan Ramadan. Ketika disebutkan Nabi SAW, suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Yang dibelenggu ada yang mengatakan, mentakwil para ulama, yang dibelenggu adalah para dedengkotnya. Ada yang mengatakan, setan tetap mengganggu tapi nggak sedahsyat di luar Ramadan. Tapi nggak sedahsyat di luar Ramadan. Alhasil, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika 3 sunnah ini kita lakukan, Nabi bersabda, fa'asbaha tayyiban nafs nasyita, maka esok harinya dia akan menjadi laki-laki yang hatinya baik. Waalaikumsalam. Jangan sampai salah satu atau salah 3 sunnah ini nggak diamalin. Akhirnya ikatan setan masih ada di leher, di tengkuk dia. Sehingga Nabi bersabda, kalau ikatan ini masih ada di leher dia, fa'asbaha rajulan khabithan nafs kaslana. Esok harinya dia akan menjadi orang yang jiwanya buruk. Bangun tidur aja nggak senyum. Sama pasangan hidupnya, sama bapak ibunya, anak-anaknya. Mukanya abu sangkom tarira, jiwanya buruk. Untuk datang sholat ke masjid, sholat fajar, malas, dibikin berat. Ya, jiwanya buruk, kemudian apa? Kaslana, dan dia jadi pemalas.